Ya terserah ibu. Mau catat, mau enggak, mau tidur. Suara jelas? Oke, ibu-ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini sebagaimana biasanya sesuai dengan kesepakatan kita, setiap Sabtu jam 10 kita belajar minggu pertama bab tauhid, minggu kedua bab fikih, minggu ketiga bab sirah, dan minggu keempat bedah hadis. Nah, karena ini di minggu kedua, maka kita membahas bab fikih yang tadi sudah kita sepakati, kita bab aurat. Oke? Setelah belajar ini kita jadi tahu yang lalu biar berlalu, tidak usah kita ulang lagi di masa yang akan datang. Ingat usia sudah berapa, tersisa tak terlalu banyak lagi. Maka ke depan kita komitmen untuk berubah. Kita ini baik kok. Insya Allah semua bisa berubah. Walaupun kadang-kadang kita masih meremehkan hal-hal kecil, yang mana dalam hal kecil itu mengandung muatan dosa. Kita mulai tentang apa itu aurat, kayak mana cara menutupnya, kapan ditutup, gimana kalau nggak nutup. Nah itu kita bahas. Mang kenapa dia harus ditutup? Kalau nggak ditutup emangnya kenapa? Kan gitu ya. Oke, makanya itu belajar harus sistematis. Nggak bisa loncat-loncat, harus pelan-pelan. Apa itu aurat? Kayak mana cara nutupnya? Kalau nggak ditutup emangnya kenapa? Kalau ditutup dapat apa? Dosanya gimana? Baru dia paham. Tapi kalau loncat-loncat tak paham dia. Lompat-lompat tak paham dia. Kita belajar mulai dari yang pertama. Yang pertama, suara jelas? Yang pertama adalah aurat. Aurat itu adalah apa yang tidak boleh nampak. Jadi apapun dari tubuh kita ini yang tidak boleh kita tampakkan, itu adalah aurat. Dan aurat ini adalah banyak kategorinya. Yang pertama, aurat perempuan di hadapan laki-laki. Ibu perempuan betul? Di hadapan laki-laki itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Coba angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, gelangkan, boleh nampak. Orang bilang kecuali muka dan telapak tangan. Berarti ini berdosa nampak. Berdosa dong nampak ini. Bukan, sampai sepergelangan tangan. Sholat pakai gamis nggak apa-apa. Ya pakai gamis kayak gini nggak apa-apa. Udah jelas? Nah, jadi kalau kecuali muka dan telapak tangan berdosa nampak punggung tangan. Dosa semua, kan tidak. Jadi kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi aurat kita di hadapan laki-laki seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Loh kan muka tidak aurat. Lalu kenapa ada orang yang pakai cadar? Hukumnya disunahkan, dibolehkan. Orang itu ingin seperti istri Rasulullah. Ya, istri Rasulullah pakai cadar. Maka silahkan pakai cadar bagi yang mau. Terus yang tidak pakai cadar, apakah berdosa? Tidak, karena wajah bukan aurat. So dalam hal ini tidak bisa saling memaksa. Karena secara hukum boleh tidak pakai cadar.
Selanjutnya adalah tadi aurat perempuan di hadapan laki-laki, boleh? Paham ya? Sekarang aurat laki-laki di hadapan perempuan. Ibu punya suami ibu laki-laki, lalu suami ibu ini main dia bola voli, main takraw dia. Maka aurat laki-laki di hadapan perempuan adalah dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki itu auratnya cuma dari pusat sampai lutut. Maka laki-laki boleh enggak sholat itu dia pakai baju kaos tapi you can see, pendek lengan? Boleh. Cuman kurang saja adabnya. Tapi ketika dia sholat, yang penting dia tutup pusat sampai lutut, tidak ada masalah. Perhatikan bagi laki-laki yang suka keluar rumah, yang dia selalu pakai Hawaii di atas lutut, itu nggak boleh. Karena aurat laki-laki di hadapan wanita pusat sampai lutut harus tutup. Clear? Sekarang saya pelan-pelan saja. Sekarang selanjutnya, aurat perempuan di hadapan perempuan lain. Saya perempuan, ibu perempuan, Bu Nur perempuan, Bu Cucu perempuan. Aurat Bu Nur di hadapan Bu Cucu adalah dari Ibu Cucu lagi main nih ke rumah Bu Nur. Apa yang harus ditutup oleh Bu Nur? Dari pusat sampai lutut. Ya. Dada tidak aurat. Kalau dada aurat payah kita menyusui. Cuman malu aja kita. Oke? Sekarang aurat wanita di hadapan wanita lain. Tapi wanita lain itu adalah non muslim. Oke, wanita lain itu adalah non muslim. Maka aurat kita dengan wanita non muslim adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Boleh main dengan teman kita yang non muslim, silakan main, nggak ada masalah. Mainlah, bercandalah, ya, tapi dijaga auratnya. Oke. Sekarang aurat ibu di hadapan anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki di hadapan ibu. Anak gadis di hadapan abangnya yang bujang. Aurat bapak di hadapan anak gadis. Aurat anak gadis di hadapan bapak adalah dari ibu punya anak laki-laki? Ibu punya cucu laki-laki? Iya, suami ibu punya cucu laki-laki? Maka kalau dalam kondisi satu keluarga, maka auratnya dari pusat sampai lutut. Iya. Iya. Iya, oke. Itu adalah aurat. Makanya selagi auratnya tertutup, aman. Ustazah, boleh nggak saya sholat nggak pakai celana dalam? Boleh, asal tutup auratnya. Ustazah, boleh nggak saya sholat nggak pakai baju di dalam cuman mukena aja? Boleh, asal mukenanya tidak transparan. Ustazah, boleh nggak saya nggak pakai bra kalau saya sholat? Boleh. Suka kali nanya tak pakai apa-apa. Pakai aja napa, ya kan? Nah, tapi oke lah.
Yang penting tutup. Ada orang-orang yang dia sholat itu mukenanya tidak dia jaga. Ada mukena yang bolong-bolong tuh, buatan-buatan orang awak. Entah apalah namanya, entah keranjang, entah kerancang. Iya kan? Mahal ya. Mak saya suka sekali tuh. Wow, ini kerancang nih nak, ini. Tapi bolong-bolong. Bolong di leher, bolong di sini. Ini mukena keranjang nih mak. Kata mak yang mak suka nih bolong-bolong nih. Kalau mama sholat nampak bolongnya di sini ya. Bolongnya di leher. Kalau mama mau pakai mukena ini, maka mama harus pakai kerudung di dalam. Kau nggak nampak leher mama. Tapi kau ancak nak, ya ancak mak. Tapi nggak bisa doh. Oh kerancang dia bolong di sini. Bolong di sini ya. Dibawa sholat pakai daster. Lah nampak iko. Ya keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang, saya taunya keranjang aja gimana ya. Yang keranjang itu, jangan ya, harus sempurna kita. Baru kita pakai kerancang itu. Mukena yang kayak kerancang itu. Apalah namanya tuh, nggak tahu saya. Orang kampung saja. Pakai tangan ya. Buatnya pakai tangan ya. Makanya dia mahal. Yang katanya entah apalah ya, saya nggak ngerti lah. Yang penting ditutup. Yang lebih susah lagi adalah kalau mau kena parasut. Bu, saya sampaikan, mau kena parasut itu yang kalau diiketin, dilipat itu cuman segini doang. Ya kan? Itu untuk mukena traveling. Kalau ibu berjalan ke Ulu Kasok, berjalan ibu kemana ke Bukit Tinggi, itu pakai mukena yang kayak gitu. Di dalamnya bergamis dulu, shade. Baru ibu di luarnya pakai mukena parasut. Itu mukena traveling. Nggak bisa ibu pakai habis mandi, nggak pakai apa-apa di dalam. Ibu pakai parasut, tegak-tegak rambutnya keluar, nggak bisa. Tapi ustazah, saya kadang-kadang lagi sujud terbang ya, abang dia lu itu Jadi ustazah boleh nggak saya sholat nggak pakai celana dalam, nggak pakai bra, nggak pakai baju di dalam? Silakan, asal mukenanya tidak macam tadi. Jadi carilah mukena yang tepat. Ya, secara hukum boleh. Cuman kan kita ingin menghadap Allah. Tapi kalau ditanya hukum tentu saya jawab boleh. Bukan setiap sesuatu yang boleh saya rekomendasikan kan. Hanya boleh saja secara hukum. Arisan kurban boleh? Boleh. Tapi saya nggak recommended. Saya nggak nyuruh. Secara hukum nggak apa-apa gitu loh. Paham? Misalnya nih keluar rumah, terpipis. Tentu nggak bisa lagi sholat pakai celana dalam tuh. Buka celana dalam tuh. Sering saya pesankan. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Kan itu paling penting. Buat tunjuk menunjuk dia. Oke, paham ya? Lalu kemudian barulah sholat kita. Seperti itu. Oke? Clear? Seperti itu. Jadi intinya adalah tutup aurat. Saya sholat ustazah pakai gamis boleh nggak? Oke, nggak ada masalah. Ya kan ini tidak aurat. Oke. Nah itulah dia aurat. Nggak boleh. Sekarang selanjutnya nomor 2. Kalau kita udah tahu yang mana aurat tadi, coba jawab lagi. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan wanita. Aurat wanita di hadapan wanita pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali sepergelangan tangan. Nah, udah tahu nih. Nah, pertanyaannya kayak mana cara menutupnya? Kan gitu kan. Dalam dalil dijelaskan ada 2 benda yang berbeda ya. Berarti ada 2 pesan yang berbeda. Berarti ada 2 benda yang 2 benda ini harus kita ikuti, Bu. Yang pertama,
Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan kaum muslimin dan muslimat yang perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan ini. Jalabib itu adalah gamis atau rok yang ibu pakai yang harus terhampar ke bawah. Macam gamis. Dia terhampar ke bawah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini jilbab ini. Dia mesti terhampar ke bawah. Baik dalam bentuk rok maupun gamis. Dan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa ini jilbab atau ini gamis atau ini yang dinamakan dengan rok itu mesti terhampar, tak boleh berbelah seperti celana. Harus kayak mantel rok. So asirwal rijal, celana itu pakaian laki-laki. Maka perempuan tidak boleh pakai celana. Ada yang bilang boleh, jangan ikut. Ulama madhab sepakat 4 tidak boleh berbelah. Walaupun dia gambrong, gembreng, maupun dia kulot, kelet, semua lebar, jangan. Kalau mau olahraga silahkan pakai rok celana. Ada rok celana macam Jeffrey Al-Bukhari itu, almarhum. Ustazah enggak bisa, ada ustazah. Kami ini masih anak muda. Muda mana dibanding saya? Enggak bisa ustazah. Kami mau pulang kampung ustazah. Masa kami pakai celana? Emang ibu aja punya kampung? Saya punya kampung juga. Malah nyetir saya pulang kampung. Saya pakai rok aman aja. Enggak bisa ada ustazah. Saya ini mau main ke pantai. Saya main juga ke pantai. Enak ke pantai itu pakai gamis bu. Baputa bu, sit, suruh ambil video slow motion, sap, mantap. Pakai celana di dalam. Ustazah, kami ini kan suka traveling, jalan-jalan ustazah. Saya suka juga jalan-jalan. Saya sudah sampaikan banyak hal. Saya sudah jalan-jalan kemana ya? Saya sudah naik gunung. Gunung baik-baik di dunia sudah saya naik. Saya sudah ke Gua Hira, tempat Rasulullah SAW menerima wahyu. Saya sudah naik ke Bukit Sur 6 jam. Tempat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah serondok di atas Bukit Sur. Saya sudah pergi ke Bukit Sinai. Bukit Sinai di Mesir. Perbatasan Mesir, Palestina, Israel. Saya juga sudah pergi ke top Europe, benua Eropa, Gunung Alpen tertinggi di benua Eropa. Sampai saya ke atas sana dan sampai di atas silahkan di tracking semua foto-fotonya. Saya semua naik ke atas pakai rok dan aman aja, gitu ya. Atau pakai gamis aman aja. Oke? Paham ya? Nggak bisa ustazah, nggak bisa ustazah. Kenapa nggak bisa? Iyalah ustazah pakai mobil. Kami pakai motor saja. Dulu saya dakwah 3 tahun, 4 tahun pakai motor juga, aman aja, hidup aja aman. Kalau kita mau, kita akan diberikan, kita akan cari 1000 cara. Dan kalau kita nggak mau, kita akan cari 1000 alasan. So yang punya celana pakai di dalam saja. Kok diam? Nggak bisa. Senam di luar ruangan pakai rok celana. Rok celana. Oke.
Maka nanti celana dikumpulkan, ditaruh di dalam. Susah Ustazah, saya tidak bilang mudah. Susah. Makanya ada dalil aksarun nisa, banyak wanita ini masuk neraka. Saya wanita, hadisnya sahih. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Memang repot ya. Pertama, banyak wanita yang tak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Yang kedua adalah karena banyak wanita itu banyak aurat. Ketiga, banyak ngomongnya sehingga banyak salahnya. Jadi jilbab atau gamis tadi mesti sampai ke mata kaki. Dia nggak bisa pakai tunik campur celana ke bawah, nggak bisa. Dia sampai mata kaki. Semua istri Rasulullah itu pakai gamis, ya. Dan bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau dia perang Siffin menjadi panglima perang, itu Siti Aisyah wanita cerdas, cantik. Apa kurangnya Aisyah coba? Udahlah cerdas, cantik, mapan, bapaknya orang mapan, suaminya mapan. Cuman kurangnya satu saja, pencemburu. Itu pun bukan kekurangan ya. Ahli perang, kuat secara fisik, cantik, pintar, meriwayatkan banyak hadis, itu Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Ya, orangnya sederhana padahal bapaknya mapan, suaminya mapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orangnya pintar, kemudian ahli perang. Itu Siti Aisyah kalau naik kuda, itu perang naik kuda, dia pakai gamis, itu nggak nampak betisnya. Saking lebarnya gamisnya. Kalau kita naik motor Beat, 7 lungkang. Iya gitu. Jadi gitu. Ustazah nggak mudah. Saya nggak bilang mudah. Susah. Saya juga perempuan. Sama aja kita. Oke? Buka aurat. Kalau nggak sengaja nggak dosa, Bu. Kan nggak sengaja. Makanya pakai di dalam, pakai ini. Pakai celana dalam. Boleh. Kalau di rumah kembali kepada aurat tadi. Kepada aurat tadi, yaitu boleh ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Sholat itu intinya jawrab, kaos kaki, itu kalau gamisnya menyentuh tanah, itu tak pakai jawrab, di luar dia pakai sepatu. Tapi kalau menggantung sampai mata kaki, dia pakai kaos kaki. Kalau untuk sholat, makanya sarungnya itu, bagi yang tidak pakai kaos kaki, diinjak. Kaosnya itu diinjak. Nanti kita bahas bab fikih selanjutnya tentang cara sholat yang benar. Jadi diinjak. Diinjak kaos kaki, apanya itu, kain sarungnya itu. Ya, biar pas diiniin dia aman. Oke? Yang kedua, dalam dalil dijelaskan dalil yang berbeda. Yudnina bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menghamparkan khumurihinna. Khimar. Khimar, apa namanya? Khimar, ini khimar. Ala juyub, sampai ke dada. Jadi khimar harus terhampar minimal sampai ke dada. Khimar itu nih Bu, kerudung. Ya. Kalau jilbab itu, jalabib itu adalah yang terhampar sampai ke mata kaki. Yang ini adalah kerudung. Ala juyub, sampai ke dada. Jadi khimar sampai dada cukup, panjang baik,
di atas dada dosa. Ya, sampai dada. Pasmana dan pasmina, si pas-pas itu bisa kok pasmina tutup dada, dibuat aja. Iya. Ya nggak boleh lah, ya kan? Yang penting dia mesti sampai dada. Kalau pasmina nggak apa-apa sih, kan bisa tutup dada. Tapi kalau diikat ke atas tak boleh ya. So, berarti ini ada dua benda yang berbeda, betul? Yang satu jalabib, yang satu khimar, betul? Maka yang satu jalabib, yang satu adalah khimar. Yang satu adalah gamis, menghampar ke mata kaki. Yang kedua adalah khimar, menutupi dada. Dua-duanya harus terpenuhi. Karena dua ayat ini dua perintah yang berbeda. Nah, dua ayat yang berbeda, dua dalil yang berbeda. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak salah satu aja? Nggak boleh. Keluar rumah pakai gamis sampai mata kaki. Dibeli di Bali, gambrongnya luar biasa. Di atas cuman songkok aja. Leher nampak, berarti berjilbab tapi tidak berkhimar. Berjilbab tapi enggak berkhimar. Enggak bisa. Nanti kita bahas di mana kita harus nutup. Sekarang bentuknya dulu. Yang kedua, siap. Yang kedua, ada orang berkhimar. Khimarnya sampai ke betis, pura-puranya gitulah, panjang lah ya, sampai ke lutut. Dia keluar rumah, rupanya di bawah celana legging. Berarti berkhimar tak berjilbab. Clear? Saya kalau ceramah di masjid cepat-cepat karena waktu dikit. Di sini saya pelan-pelan aja. Biar meresapi dulu dan pusing kepala. Selanjutnya, kapan kita tutup? Yang pertama tadi apa? Apa itu aurat? Yang kedua, cara menutup aurat. Yang ketiga, kapan kita tutup? Tutup aurat kita fi makanil am, wilayah umum. Apa itu definisi wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau melihat kita, itu orang nggak pakai izin, Bu. Dia mau nengok kita tuh nengok aja. Dia nggak pakai izin sama kita. Contoh, di teras rumah. Kita di teras rumah, itu kan orang ketika melihat kita minta izin nggak? Numpang tengok ya, kan nggak kan? Aku nengok ya, kan nggak? Maka di teras rumah wajib nutup aurat. Ustazah, genteng rumah genteng saya. Kemudian saya jemur di atas genteng. Rumah-rumah saya, tanah-tanah saya jemur ke atas genteng. Wajib nutup aurat nggak? Kira-kira kalau orang menengok kita di atas genteng minta izin nggak? Nggak, dia nengok aja. Maka di atas genteng rumah tetap harus nutup aurat. Sekarang di dalam rumah. Di dalam rumah, apakah kalau orang mau nengok kita minta izin? Minta izin? Mau masuk rumah minta izin? Minta izin? Maka di dalam rumah boleh buka aurat.
Karena dia bukan makanul am, bukan wilayah umum, dia adalah makanul khas, wilayah khusus. Kalau wilayah khusus adalah wilayah yang kalau orang mau nengok kita, orang minta izin dulu, boleh buka aurat. So, di teras rumah adalah wilayah umum. Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau menengok kita harus izin, ya. Jadi selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Ingat, nggak ada orang wajib tutup. Nggak boleh jam 2 malam masukkan sendal, tengok kiri kanan, nggak ada orang, lantak je lah. Nggak bisa. Karena hai orang, nggak bisa. Nggak ada orang wilayah umum tutup aurat. Hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau nggak ada, oh, santai silahkan, nggak ada dalilnya. So, keluar rumah tutup aurat. Dalam rumah boleh buka. Tapi kalau datang tamu yang bukan mahram, tutup lagi. Makanya tempelkan di rumah itu paku di belakang pintu. Gantungkan di situ gamis besar, kerudung besar, biar walaupun ibu pakai daster bolong di rumah, pas keluar rumah ibu sarungkan dulu baru buang sampah keluar. Kalau enggak, ya mau kena dengan kain sarung. Kalau enggak, kain kapan. Yang penting tutup. Selangkah keluar rumah tutup. Ustazah, kadang-kadang mobil sampah tuh cepat kali jalannya, aku mau nengok, aku mau masukin sampah, biarlah dia pergi. Tunggu aja lah 3 hari lagi daripada berdosa. Ustazah, saya ini keluar rumah itu kadang-kadang hujan. Hujan ngangkat jemuran. Kan berarti saya bilang ini mudah. Susah ya. Waktu saya dulu waktu masih muda, waktu saya ngekos, ya waktu masih muda. Itu jemuran saya di seberang. Di seberang rumah kos-kosan saya. Itu kalau lagi mau ngambil jemuran itu, saya pakai dulu gamis, saya pakai dulu kerudung. Itu tetangga sebelah ngomong itu. Oh, sempat-sempatnya ngambil jemuran, sempat-sempatnya lagi pakai gamis, basah dah kain tuh. Sedih saya mendengarnya. Sedih tapi tak mungkin. Saya itu marah. Saya simpan dalam hati, saya doa saja. Ya Allah, seandainya nih badan saya basah, kain saya telanjur basah, bisa saya keringkan, betul? Tapi kalau dosa membasahi tubuh, gimana kita mengeringkan? Oke? Tarik nafas panjang. Hal itu sama dengan ibu kalau di rumah, ya, ibu kalau di rumah, lalu pintu rumah ibu letaknya di depan. Makanya orang-orang Arab itu banyak pintunya di samping. Pintu tuh bagusnya di samping. Jadi kalau buat rumah, pintu samping. Nah ya, bentar ya. Bentar ya. Saya ini, bentar, sabar. Bentar ya. Oke. Nah ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ibu di depan rumah, ya, di dalam rumah dan pintu dalam, tuh pakai gorden. Maka
pintu rumah itu bagusnya di samping. Ini rumah, ini jalan, pintu samping. Paham nggak? Kalau bisa. Kalau nggak bisa, pintunya ditutup terus. Atau pakai gorden. Oh iya, rumah wanita muslimah pakai gorden biasa aja, bagus aja. Nggak ada masalah. Rumah wanita muslimah, ustazah-ustazah di pesantren semuanya pakai gorden. Atau ada ruang tamu, ruang tamunya biarkan terbuka. Nanti pas pintu yang ke dalam ruang tengah dikasih gorden. Biasa aja. Atau pakai jaring-jaring yang tidak nampak orang ke dalam, kita nampak orang keluar. Ya, nggak perlu pindah pintu rumah ya. Renovasi besar-besaran. Tidak perlu, tapi maksud saya seperti itu. Idealnya rumah Islami itu pintu samping. Ibu lihat rumah-rumah di Arab. Rumahnya kecil-kecil. Sama lebih kecil dari rumah tipe 36 kita. Tapi pintunya ada pintu nanti agak naik ke atas. Baru di atas nih rumahnya. Supaya ini bisa dibuka untuk lubang udara. Jadi memang perempuan Arab itu ya, rumahnya tuh serondok, Bu. Luar biasa ya, luar biasa ya. Saya ke rumah teman saya di Arab, mau lihat suasana asli Arab. Rumahnya kecil aja, Bu. Rumahnya kecil aja, kayak kamar kos aja, ya. Tapi pas dibuka, shit, naiklah ke atas dulu. Tuh, baru ada rumah di atasnya. Ada yang pintunya pas naik, pintunya di atas. Saking mereka jaga aurat, memang tertutup banget. Nggak pernah dibuka. Ya. Kalaupun dibuka posisinya di atas, Bu, nggak ada orang lewat, Bu. Ya paham ya maksud saya? Ini rumah nih, nah ini pintu depan. Pas pintu naik ke atas sedikit, cus. Nah, nanti di atas nih rumahnya. Dibuka pun jendela, dia di atas, orang jalan di bawah. Memang ngeri gitu. Itu kalau terjadi dalam pikiran saya, mak di dalam ini saya ini terjadi apa-apa menjerit, siapa yang tahu? Nah, saking mereka itu benar-benar menjaga auratnya perempuan itu. Makanya perempuan Arab tuh banyak di rumah ke masjid, di rumah ke masjid, di rumah ke masjid. Tapi sekarang udah mulai di Arab boleh nyetir. Ya perempuannya. Tapi begitulah perempuannya, sangat dimuliakan sekali. Memang agak-agak takut gitu. Ini kalau saya teriak, ini ada yang tahu ini gitu loh. Saking terus rondok. Jadi betul-betul ada mihrab. Jadi ya, ibaratnya kan sholat itu kan, lebih baik perempuan sholat di rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam kamar yang kecil. Memang betul-betul ya. Ya pakai, tapi kan di luarnya batu-batu ya. Di luarnya banyak batu-batu. Di dalamnya bagus, kayak pakai porselin kayak kita. Perempuan tuh banyak di rumah. Karena budayanya seperti itu kan. Kita enggak terbuka langsung bam, terpampang langsung. Jadi maksud saya bukan nyuruh pindah pintu. Balik lagi ke yang tadi, maksudnya adalah menjaga. Silakan nanti kalau umroh mainlah ke rumah orang Arab, itu pintunya kalau di depan naik dia ke atas manusianya. Ya, dan banyaknya di samping. Pintu depan kalau ibu jalan di Arab, pintu depan tuh belum langsung ruangan, Bu. Itu masih pintu untuk mengamankan rumah, ruangannya di dalam. Mana ada kursi teras di Arab? Nggak ada duduk-duduk di teras perempuan sambil ngopi pakai daster, nggak ada. Rumahnya kan langsung dinding. Rumahnya kan langsung dinding. Nggak ada teras-teras. Lupa pula saya. Ndaklah saya pergi ke pesta ya deh. Paham ya? Paham ya? Nggak ada mereka itu bunga janda bolong, sundel bolong mau nyiram pakai baju KTB. Nggak ada bunga-bunga. Oke?
Dah, gitu. Lanjut, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Emang kenapa kalau kita buka aurat dosa gede? Dan bagi laki-laki yang mengizinkan atau membiarkan istrinya membuka auratnya dan auratnya dilihat oleh wanita, oleh laki-laki lain, dia santai, dia tak cemburu, itu adalah dayus. Apa itu dayus? Seorang suami yang tidak cemburu kalau aurat istrinya ditengok oleh orang lain, tempatnya di neraka. Laki-laki? Iya. 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 Tapi persoalan laki-laki, pengajian ini banyaknya perempuan, Bu. Ya itulah. Iya. Iya, tutup dada. Iya, laki-laki banyak enggak? Iya. Kita problemnya laki-laki itu sedikit mengaji. Terus enggak gitu konsepnya ustazah. Ya. Enggak gitu konsepnya ustazah. Kan yang perlu ditutup itu adalah yang penting hati yang dikasih jilbab. Ngapain berjilbab tapi jahat? Bagus lagi aku ndak berjilbab, baik aku. Ustazah, lihat tuh ustazah, jilbabnya panjang tapi dia gosip. Bagus aku lagi, tak berjilbab aku, ndak ada aku gosip. Barusan ibu gosipkan siapa? Oh iya juga ya ustazah ya. Kerudung, jilbab, itu wajib ala kulli muslimat, seluruh kaum muslimat, selagi dia perempuan Islam wajib tutup aurat. Bukan orang yang beriman saja, bukan orang yang sudah hijrah yang nutup aurat. Seluruh perempuan selagi dia Islam wajib nutup aurat. Mau dia masih jahat, mau dia masih enggak sholat, mau dia suka melawan suami, mau dia berhutang riba, mau dia tukang gosip, mau dia tukang fitnah, mau dia pengkhianat, wajib atas seluruh muslimat. Jadi enggak bisa pakai gaya-gaya kayak gini. Aku nanti aja lah nutup auratnya. Tunggu aku baik dulu. Kapan? Belum baik udah meninggal? Nggak bisa malaikat disuruh tunggu. Tunggulah dulu malaikat. Hati-hati. Sabar dulu, cincailah. Nggak bisa. Dia tetap akan mencatat. Tunggu dulu aku nutup aurat. Tunggu aku baik dulu. Nggak bisa. Tutup aurat dulu. Semoga setelah itu kita baik. Tunggu dulu aku umrohnya nantilah. Tunggu aku taubat dulu. Umroh aja dulu. Semoga setelah umroh kita bertaubat. Aku nanti aja lah hajinya. Kalau aku udah ada uang, haji aja dulu. Kalau aku udah bertaubat, haji aja dulu. Dengan haji semoga kita lebih baik. Tunggu aku ceramah dulu. Aku mau ceramahnya kalau aku udah baik. Nggak bisa. Karena penceramah pun dia, ulama pun dia, pasti ada salahnya. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Mau dia ustadz, mau dia ustazah, dia tempat salah dan lupa. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru berdakwah kalau kita ada ilmu. Berdakwah saja, sembari mengamalkan dan memperbaiki diri. Ustazah teman saya nutup aurat orang masjid tapi masih gosip. Yang sudah nutup aurat dan udah ke masjid aja masih gosip, apalagi enggak. Jadi kalau ada orang yang datang ke majelis taklim dia masih apa namanya masih gosip, majelis taklim dia masih fitnah orang,
majelis taklim dia masih gosipin orang, yang datang saja masih kayak gitu loh prosesnya, apalagi yang nggak pengajian sama sekali. So nggak ada alasan berubah atau tidak, majelis taklim ini datanglah. Karena yang datang pun belum tentu berubah, apalagi tak datang. Cuman kalau ditanya, lebih mana peluang berubah orang yang datang dibanding yang tak datang? Lebih besar peluang orang yang datang, betul? Gitu. Dah, nanti coba nyampe rumah, selesaikan tuh secara adat. Celananya dikumpulkan. Ada rezeki gamis dibeli. Gak ada duit beli gamis, beli warna hitam aja dulu. Pakai 3 hari. Ya kan? Pakai 3 hari gamis. Ustazah, ada orang maling Ustazah. Ada orang menyalahgunakan jilbab. Ya. Nah, jadi dia itu pakai kerudung panjang Ustazah. Ya. Lalu kemudian dia maling. Ya. Maka nggak ada hubungannya dengan jilbabnya. Berarti dia orang tak baik memanfaatkan jilbab untuk berbuat salah. Tapi maling pun dia jilbab sama dia tetap wajib. Katakan kepada para maling. Karena berjilbab itu wajib bagi semua perempuan. Dia bukan orang yang beriman saja. Rok boleh. Yang dibelah apanya? Ngeroknya atau baju? Dalam celana. Oh nggak boleh. Ada-ada aja mintanya ya. Pakai tunik nggak boleh, kecuali tunik rok. Nggak apa-apa. Yang penting gamis atau rok sampai mata kaki. Celana pakai di dalam gamis atau dalam rumah. Jangan-jangan pengen bergaya ala-ala. Ala-ala di rumah ya kan. Pakai celana lepis di rumah. Celana lepis masih beli juga. Tapi pernah pakai. Kalah saya sama ibu-ibu ya. Saya seumur hidup tak pernah pakai celana lepis. Tidak ada. Waktu saya kecil dulu ya. Saya teringat abang kandung saya nantang saya. Waktu itu saya baru masuk pesantren. Dek, pakai celana lepis. Kalau libur ke rumah tuh pakai celana lepis, kata abang saya. Kalau kamu beli celana lepis, pakai celana lepis, abang belikan motor, katanya. Saya bilang, tak mau. Kenapa kamu tak mau pakai celana lepis? Karena abang bohong, abang tak ada duit beli motor, katanya. Maksudnya enggak ya, maksudnya saya tak pernah pakai celana lepis. Jadi yang punya lepis-lepis tuh, yang lalu biar berlalu ya. Pakai di dalam ya. Harus diingatkan, anaknya harus diingatkan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Pakailah rok, pakailah gamis,
Naik sepeda gimana Ustazah? Naik motor gimana Ustazah? Bisa. Saya juga naik sepeda, aman aja pakai rok. Saya olahraga pagi, aman aja pakai rok. Apalagi naik motor. Saya 5 tahun dakwah pakai nggak ada ya. Jadi gini ya Bu ya. Kalau kita bisa, kalau kita mau, kita akan cari 1000 cara. Kalau kita nggak mau, kita akan cari 1000 alasan. Dan closing statement dari saya hari ini adalah, ingat ibu-ibu, Allah itu tahu sama kita Bu. Apapun kewajiban yang Allah kasih kepada kita, kita pasti mampu Bu. Nggak mungkin Allah kasih kewajiban yang kita nggak mampu. Mustahil Bu. Allah udah tahu kita nggak mampu. Terus Allah wajibkan. Mana mungkin Bu. Maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Allah nggak mungkin zalim ketika menetapkan sebuah hukum. Allah nggak mungkin zalim ketika menetapkan sebuah hukum. Maka closing statement dari saya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita kewajiban, melainkan kita mampu untuk melakukannya. Kalau itu wajib, pasti kita mampu. Kalau itu kita tak mampu, pasti kita disunahkan. Karena Allah tahu bisa jadi kita tidak mampu. Puasa Daud payah umat Nabi Muhammad, makanya jadi sunnah. Ya kan? Jadi setiap kebaikan, perintah itu pasti kita mampu. Yang belum berarti tidak mau saja. Bismillah, kita hijrah, nutup aurat, seminggu 2 minggu akan dibully, mungkin akan dibilang soalim, soali surga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman sebentar aja kok, seminggu 2 minggu, lama-lama dia lupa juga kok. Oke, saya yakin ibu-ibu pakai aurat, nutup aurat ketika ke minimarket, ke pasar kaget, ke pasar jongkok, ke pasar. Tapi saya kurang yakin ibu nutup aurat di teras rumah. Keep moving, berubahlah. Oke, nggak usahlah disapu teras tuh kalau seandainya kita harus malas bu nutup aurat. Ya, saya kalau teras rumah saya tidak mau nutup aurat, saya sapu. Tapi kan teras rumah saya ada yang nyapuin. Maksudnya ibu-ibu misalnya. Ya, ibu-ibu misalnya. Saya urusan di luar rumah, yang nyuciin mobil, teras rumah sudah ada orangnya. Jadi saya nggak perlu keluar masuk untuk teras rumah. Tapi kalau ibu masih terus keluar teras rumah, maka tak usah disapu aja. Ya, daripada ibu pakai baju KTB. Oke? Dah ya? Nah, saya sering lewat sini nih. Enggak sih, cuman bilang saya sering lewat sini. Oke ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarak rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu ya hari Kamis tarjim ya. Salah ya. Oh ya, tarjim. Ya, sambungan ya. Ya, tapi nanti ada beberapa orang yang akan saya tes. Soalnya selesai beberapa orang itu kita lanjut. Jadi semuanya harus ngafal. Karena saya tesnya tak tentu siapa orangnya, baru kita lanjut.
Enggak semua, saya tunjuk beberapa orang saja. Yang ditunjuk itu harus hafal. Kalau enggak masuk materi baru ya. Semua random, bukan semua. Saya semua materi, terserah saya mau tanya apa. Makasih ya Bu. Iya. Boleh. Jadi semuanya tetap semuanya tetap harus mengulang hafalannya. Karena nasib teman Ibu lanjut materi atau tidak di tangan Ibu semuanya. Dari bacaan ayat sholat, ayat-ayat pendek, zikir dan doa. Tak bisa jawab, ulang lagi semuanya ya. Capek deh. Yang terbaru diskon, siap. Yang terbaru ya. Enggak, ujian itu sesuai kapasitas. Yang baru belajar, apa yang udah dipelajari baru saya tanya. Ya. Nah, 3 kul ya dihafal 3 kul itu. Nanti kalau AU semua ulang ya.